Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Teguh Emi Syamsumi atau sering disapa bahasa kerennya Abu Salam. Di sini saya sebagai perwakilan atau ketua yang dipertuakan di Komite Peralihan Aceh, KPA sebenarnya. Saya mewakili KPA dalam negeri untuk luar negeri. Hari ini saya prihatin dengan apa yang telah terjadi di Aceh. Persoalan berlanjut-lanjut dan berlarut dengan Indonesia sudah pasca penandatangan 20 tahun di Helsinki, perjanjian damai, dan sekarang ini sudah masuk fase baru lagi nih, persoalan 4 pulau, juga 4 batalion, sehingga terjadi kegaduhan yang sangat luar biasa di Aceh dan menjadi isu nasional saat ini. Nah, yang perlu saya pahami, saya memberi paham kepada kawan-kawan yang belum paham, juga kepada Indonesia, saya tidak mau membacakan apapun yang berlarut-larut pada saat ini yang tidak terrealisasi tentang hukum-hukum yang sudah dijanjikan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Aceh, sehingga menjadi polemik sekarang ini, tarik-menarik dalam persoalan hukum, kekuasaan, sebagaimana yang pernah dibuat perjanjian. Jadi perlu saya baca yang tertulis dalam butir ini. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan para dilan. Kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fisikal, kekuasaan, kehakiman. 5 itu saja. Lain bisa semua dibuat. Namun yang tertulis di sini ini bahan pokok lah yang akan dimasak, dibawa dari sana ke Aceh. Mereka akan memasak di gedung DPR, dibahas dalam kanun. Nah, kanun itu juga setelah dibahas, setelah dibuat kanun oleh Aceh, sampai hari ini tidak pun kanun itu 100% bisa dipergunakan di Aceh. Tumpang tindih persoalan dengan Jakarta di Kemendagri. Kapan harus diselesaikan ini? Ini belum selesai hampir 20 tahun, maka datang pula hal baru lagi. Persoalan perebutan paksa. Paksa kami bilang itu. Karena apa? Tanpa persetujuan dari satu sama lain. Maka itu paksa. Perampasan, perampokan yang dilakukan oleh Jakarta atau pemerintah Republik Indonesia lewat Kemendagrinya. Jadi kita merujuk aja. Persoalan ini yang MOU Helsinki ini adalah nota kesepahaman. Bila paham kami dengan Indonesia, maka kami tanda tangani dan kami jalankan kesepahaman ini. Tapi 20 tahun sudah terjadi ini, tidak. Saya kira sekarang ini sudah tidak paham lagi. Kami prihatin sebagai Komite Peralihan Aceh yang perwakilan luar negeri, sangat prihatin dengan keadaan ini. Saya sendiri yang ditugaskan oleh Panglima kami Haji Musyakir Manaf, dan beliau sekarang menjabat sebagai Gubernur Aceh. Memang kami tunggu komando apa yang akan diperintahkan oleh beliau. Namun yang perlu saya bacakan lagi, poin pertama saya sudah bacakan tentang kewenangan pusat dan Aceh, namun harus diturunkan dalam produk MOU itu, produk dibahas di kantor DPR untuk mengatur poin-poin yang akan dijalankan. Tapi sampai hari ini 20 tahun itu masih rancu semua. Persoalan hutannya, gunungnya, lautnya, ya kan? Semua tidak ada 100%, 20 tahun. Mungkin kesabaran itu sudah hampir habis. Kalau bagi saya sudah habis kesabaran. Tapi tetap sabina wa ta'ala kepada pemimpin saya. Bila beliau memerintahkan, kami akan siap untuk melaksanakan ini. Ini saya ceritakan, biar tahu semua. Bangsa Aceh biar tahu, ngen-ngenlong memenuhi masa basigom Aceh, urung GAM, urung KPA, mungkin naik anak mendepu atau katua. Ingat, penyelesaian perselisihan, nota kesepahaman, tidak ada deadline matinya dari pertama tangan sampai hari ini, sampai 100 tahun yang akan datang, kita nggak ada lagi, anak cucu masih bisa mempersoalkan ini, filing tidak filingnya ini. Dan kita bila tidak sepaham lagi, kita boleh keluar dari kesepahaman ini. Kita boleh mengajak mereka duduk lagi atau tidak, kita bisa berjalan sendiri. Kalau memang ini yang harus kita jalani. Satu, jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut. Dengan A, sebagai suatu aturan
Ini ditulis sama-sama dan ditantangin. Perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring pada waktu itu melalui musyawarah dengan para pihak RI dan pihak GAM yang mewakili Aceh, pihak RI mewakili Indonesia, dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya kepada misi monitoring. Secepatnya, berarti secepatnya itu pada waktu itu bisa harus cepat. Namun kita pikir sudah berjalan lancar segala macam yang sudah disepakati. Hari ini apakah misi monitoring nggak bisa dipusatkan? Bisa, tetap bisa. Akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak, terserah dia mengikat tidak mengikat. Tapi kesepahaman kita dengan Indonesia sekarang sudah banyak terkikis oleh rasa emosi tidak percaya satu sama lain. Itu yang paling besar. B. Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebut di atas. Bagaimana seperti apa? Mungkin dia akan telepon, kalian lanjutkanlah itu, janganlah seperti ini. Indonesia, berikan apa yang sudah kalian janjikan. Itu yang hal yang pertama. Juga Aceh, jangan buat rusuh lagi. Kalian sudah berjanji, sudah potong senjata. Itu yang pertama. Yang B, tiba-tiba ini kita nggak mau dengar. Indonesia tidak mau dengar, kita nggak mau dengar. Berarti kita sudah selisih paham dengan Indonesia. Kepada yang B, jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebut di atas, yang tadi saya bilang, berarti kita ini udah nggak ada paham lagi nih antara kita dengan Indonesia. Maka jatuh pada poin B. Maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak. Dia mau mengikat kita. Sudah terikat, potong senjata, semua sudah kita lalui. Apa yang dijanjikan di Helsinki itu Aceh sangat 100%. Dia betul-betul membuka hati, legowo, memberikan semuanya kepada Republik ini, NKRI. Nah, untuk saat ini mungkin misi ini, monitoring ini tidak akan terdengar lagi karena kita sudah banyak selisih paham dengan Jakarta. Dalam kasus-kasus tersebut yang B, yang C, dalam kasus-kasus tersebut di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan lagi melalui salah satu cara sebagaimana disebut di atas. Sudah musyawarah, sudah duduk, semua sudah kita lakukan persoalan ini. Tapi tumpang tindih selalu terjadi, yang dirugikan adalah Aceh, bangsa Aceh. Maka melalui salah satu cara sebagaimana disebut di atas ya, sudah lewat tuh, nggak bisa lagi. Sekarang turun bawah. Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Keamanan Republik Indonesia, bukan Hamid Awaludin. Apabila maaf sekali, hari ini tikus yang duduk sebagai menteri, maka tikus akan dipanggil. Maka yang dipanggil bukan personality yang pernah datang ke sana. Oh, apa SBY terlibat? Tidak ada lagi. SBY sudah tutup buku. Waktu kita buat itu memang SBY yang pada saat itu presiden, Hamid Awaludin sebagai menterinya. Hari ini yang di sana mereka semua mewakilkan. Berganti presiden, berganti menteri, maka mereka yang harus melanjutkan persoalan ini, yang bisa mengelak. Dan juga memanggil Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM. Itu mungkin yang mewakili saat ini adalah yang mulia kami, Wali Nangro, beliau yang mewakili. Jika beliau memang tidak berkenan atau tidak sehat atau tidak dalam akan memberi kepada orang lain, wakilah, bagusnya sama kami wakilahnya, biar kami yang melanjutkan persoalan ini di tingkat internasional. Maka pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Krisis Manajemen Inisiatif atau CMI. CMI ini juga di sini tidak pernah ditulis Marty Antisari, tapi ketua. Siapa yang pusat ini? Sudah berganti. Beliau sudah meninggal. Serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Di sini tertulis dan mereka tahu persoalan ini. Mereka tidak bisa ngelak. Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Saya ulangi sekali lagi. Setelah berkoordinasi dengan para pihak, kedua
Dewan Direktur Krisis Manajemen Inisiatif akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Ada dua keputusan. Satu keputusan, mau masih kita dengar CMI, kumur-kumur, atau kita mau mengambil sikap sendiri. Kalau memang kesepahaman ini sudah tidak ada lagi. Kalau memang sepaham ini kita sudah tidak sepaham lagi, maka kita ambil keputusan bersama-sama. Kita libatkan CMI kembali, kita libatkan Komite Keamanan Uni Eropa. Jadi kawan-kawan harus tahu, ngelung, abang-abang lung, petinggi-petinggi saya, rekan-rekan saya, MOU ini tidak ada kata mati. Tidak ada satu butir pun yang mengatakan apabila tahun ini tidak selesai maka MOU ini selesai. Tidak ada. Karena ini hanya sebatas kesepahaman antara kita dan pemerintah Republik Indonesia. Dan kita juga harus menunggu apa keputusan dari petinggi kita. Saya sendiri, Abu Salam, atau Ketua Komite Peradilan Aceh, menyatakan sikap sekali lagi, kami tidak terima apa yang terjadi yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat ini untuk Aceh, yang terus-menerus mengusik Aceh, terus-menerus membuat Aceh seperti tidak dianggap. Maka dari ini kami ingin mohon kepada pemimpin kami yang tinggi, kamu mempreh penutup dari drone. Bila nijuk penutup, insya Allah kami segera akan bergerak dan siap bekerja demi kepentingan nasional Aceh. Terima kasih. Saya mohon diri, minta maaf apabila tersinggung satu sama lain atas sikap saya atau apa yang saya bacakan hari ini. Apabila silap dan keburukan dari mulut saya itu datang dari saya sendiri, apabila yang baik itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.